Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok satu akan menganalisis mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis rangka atap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tren Rezal. Nama saya Dwi Ramadhani. Nama saya Aja Devon Simanjuntak. Baik, di sini ada konfigurasi rangka atap. Sini merupakan struktur rangka atap, yaitu kuda-kuda, balok, penyangga, serta rangka penutup. Di sini ada pembebanan, yaitu bebannya ada dead load atau beban mati, live load beban hidup, serta beban yang lainnya yaitu beban salju, seismik, thermal, serta angin. Di sini merupakan langkah-langkah, yaitu pertama pemodelan. Sini memasukkan material, lalu ini memasukkan profil, bikin profil. Ini membuat tumpuan serta 3D model dan masukkan dummy, lalu masukkan beban dan analisis struktur ya. Cara menganalisis struktur. Pertama, kita akan menganalisis kapasitas penampang. Beban ultimat atau PU atau beban batas adalah beban yang menimbulkan kondisi stabil sesaat sebelum suatu struktur runtuh. Untuk mencari beban atas suatu struktur, dilakukan kesepakatan bahwa beban batas sama dengan kombinasi beban layan yang dikalikan dengan faktor beban yang ditentukan berikut. Sini ada langkah-langkahnya. Kita akan membacakan langsung hasilnya, yaitu PU. Rumusnya untuk rumus Excel yaitu sama dengan max semua data beban P, sehingga dihasilkan 62,013 kN. Kita ubah ke Newton dikali 1000 sama dengan 62.013. PU terdapat pada batang ke-25, yaitu dengan profil 100 kali 100 kali 13. FY tegangan leleh kita gunakan 240 Newton per milimeter kuadrat. Ini faktor reduksi dengan nilai 0,9. Selanjutnya, kebutuhan luas penampang. Kebutuhan luas penampang P. Kapasitas nominal penampang sama dengan reduksi sama dengan 62.013 dibagi 0,9 sama dengan 6.893,33. AG itu gross sama dengan PN dibagi FY sama dengan 287,10 mm kubik. Ubah ke cm dibagi 100 sama dengan 2,871 cm. Sehingga profil batang yang digunakan adalah 40 kali 40 kali 4. K sendi-sendi sama dengan 1, L length sama dengan 1860, R radius of gradation 0,0304 cm, ubah ke mm dikali 1000 sama dengan 30,4 mm. 3.3 yaitu kontrol kelangsingan sama dengan K dikali L dibagi R sama dengan 1 dikali 1860 dibagi 1,23 sama dengan 61,18 kurang dari 200. Pada perhitungan di atas dihasilkan nilai kelangsingan sama dengan 61,18 kurang dari 200. Adapun gambar rencana batang tarik sebagai berikut. Adapun potongan batang tarik dari profil 150 dikali 150 kali 7
R-nya 47,3204. 5.1 lokasi batang tekan. Ini dia. Dan 5.2 adalah perencanaan batang tekan. Setelah melakukan pencarian batang tekan terbesar, didapat nilai ini minus ya. Minus 191,132 pada batang 21 dengan profil 150 kali 150 dikali 7. Diketahui AG sama dengan 2051 mm persegi, R-nya sama dengan 47,3204 mm, K-nya 1 atau sendi-sendi, L sama dengan 2667,4 mm, Fy sama dengan 240 Newton per milimeter pangkat 2, E sama dengan berapa nih? 200.000. V-nya kan sama dengan 3,14, dan yang terakhirnya 0,9. 1. Mencari parameter kelangsingan batang, yaitu sama dengan 1 per V dikali K dikali L per R dikali akar pangkat Fy per E sama dengan 0,62187158,7. 2. Mencari faktor tekuk, yaitu sama dengan 0,62187158,7 kurang dari sama dengan 1,25, maka apa nih? W sama dengan 1. 3. Mencari tegangan kritis, FCR sama dengan Fy per W sama dengan 240 MPa. 4. Mencari kapasitas nominal batang tekan, PN sama dengan AG dikali FCR sama dengan 492240 Newton. 5. Mencari kapasitas ultimate, PU sama dengan 443016 diubah ke KN dibagi 1000 sama dengan 443,016 kN. 6. Mengecek kekuatan batang, kapasitas ultimate apa nih? Lebih dari beban tekan terbesar yang diterima, yaitu 443,16 kN, lebih dari 191,132 kN. Ini lokasi batang tekan. Baca kan semua. 6.1 cek rasio lebar terhadap tebal penampang. Sikunya 150 kali 150 dikali 7. B sama dengan 150, T-nya 7, B per T-nya sama dengan 21,43. Ini gambaran. Oke. B per T sama dengan 21,43, lebih dari kelangsingan P, maka non kompak. Kelangsingan P sama dengan 0,54 dikali akar E per Fy sama dengan 15,59. Kelangsingan R sama dengan 0,91 dikali akar E per Fy sama dengan 26,26. 6.2 lokasi batang tekan, ini gambarnya bisa dilihat. 7.1 kapasitas lentur balok. Setelah mencari min dari max pada tabel elemen foregrounding, pada bagian M2 dan M3 dihasilkan nilai 816252,47 Newton mm. Beban lentur tersebut terjadi pada batang 11 dengan profil siko 150 kali 150 dikali 7. Diketahui MU1 sama dengan 8161,652,47 Newton mm dan B-nya 150,00 mm, T-nya 7,00 mm, Z-nya 7524,50 mm pangkat 3.
FY 240 Newton mm persegi. Dan E-nya sama dengan 200.000. Dan V-nya 3,14 dan L-nya sama dengan 0,90. Rasio lebar terhadap tebal, kelangsingan P sama dengan 0,54 dikali akar E per FY sama dengan 15,54 dan 59, dan kelangsingan R sama dengan 0,91 dikali akar E per FY sama dengan 26,26, dan B per T sama dengan 21,43 lebih dari kelangsingan maka non kompak. Dan MN sama dengan Z dikali FY sama dengan 18058200,00 Newton mm. MU2 sama dengan L dikali MN sama dengan 16252380,00 Newton mm. MU1 nya sama dengan 8161652,47. MU nya lebih dari kurang dari kah? Lebih dari MU1. Maka hasilnya sama dengan 16252380,00 lebih dari 8161652,47. Kapasitas ultimate lentur penampang lebih besar dari beban lentur yang diterima, maka siku 150 kali 150 dapat digunakan. 8.2 dilanjut teman saya. Ya. 8.1 kontrol batas lendut balok untur. Syarat maksimal lendut pada balok dengan beban tetap kaku L bagi 360 sama dengan 5.000 per 360 sama dengan 13,8 mm. Cek lendutan yang terjadi pada balok atau gording atap. Lendutan yang terjadi pada balok 11 kurang dari lendutan maksimum 2,97 kurang dari 13,8. Lendutan yang terjadi memenuhi syarat batas lendutan maksimum. Ya, berikutnya 9.1 perencana baut. Perencana sambungan baut pada batang tarik 100 dikali 100 dikali 13 RU sama dengan 62,419 kN gaya terbesar di batang tarik. BJ 37 FU sama dengan 370 MPa, FY 240 MPa. Rencana baut DB 14 mm, DL 16 mm. Berikutnya tinjauan terhadap kekuatan geser. AB sama dengan 1/4 kali 22/7 dikali DB2 ya. DB2 sama dengan 154 mm pangkat 2. M sama dengan 1 bidang geser. R1 sama dengan 0,4 bidang baut bergulir. Baru ini apa nih? Diameter RU sama dengan 0,75. Rn sama dengan M kali R1 kali FU kali AB sama dengan 22792 N diubah ke kilonewton per 1000 sama dengan 22,792 kilonewton. Rn nya sama dengan 17,094. Tinjauan terhadap kekuatan tumpu ini apa? N sama dengan 2,4 dB 14 mm.
TP 13 mm, Rn N kali dB kali TP kali Fu 16 N diubah ke kilonewton per 1000 sama dengan 161,616 kilonewton. Rn sama dengan 121,212. Berikutnya, kekuatan baut yang dapat digunakan adalah Rn yang ditinjau terhadap kekuatan geser. Rn sama dengan 17,094, NB 3,651515 buah sama dengan 4 jumlah baut terpasang. RNTO sama dengan 68,376. Rn total baut harus lebih besar daripada Ru. Adapun berikut gambarnya tampak depan, tampak samping. Berikutnya 10.1 pemasangan baut 1,5 lebih dari kurang dari S1, S1 kurang dari 3D atau 6T sama dengan baru 21 kurang dari 25, 25 kurang dari 24 atau 78. 2,5D kurang dari U, U kurang dari 7D, 35 kurang dari 50, 50 kurang dari 98. 2S1 tambah U sama dengan 100, LP sama dengan 100. Adapun elevasinya, evaluasi A baut RU sama dengan 4 kali 17,094 baru sama dengan 68,376 kilonewton. B yaitu platnya AG sama dengan TP kali HP sama dengan 13 kali 100 sama dengan 1300. AN sama dengan AG dikurang NBV kali TP kali DL sama dengan 1300 dikurang 2 dikali 13 kali 17 sama dengan 858. AN kurang dari lebih dari ANET 858 kurang dari 858 lebih dari 1105. Serlet X sama dengan TP per 2 sama dengan 6,5 per 2 sama dengan 3,25. L sama dengan 4 kali S sama dengan 4 dikali 25 sama dengan 100. Berikutnya koefisien reduksi. U sama dengan 1 dikurang X per L sama dengan 1 kurang 3,25 kurang per 0,9675 lebih dari 0,9. U sama dengan 1, maka AE sama dengan U kali AN sama dengan 1 kali 858 sama dengan 858 mm pangkat 2 lebih dari ANET. RU sama dengan apa ini? Langsung aja ya. A dikali X kali ANET kali FU sama dengan 238,095. N ubah ke KN per 1000 sama dengan 238,095 lebih dari 68,376. Oke, berikutnya pemeriksaan terhadap geser balok. AGV sama dengan 2 dikali LP dikali TP sama dengan 2 dikali 100 dikali 13 sama dengan 2600. ANV sama dengan AGV dikurang 2 dikali NBH dikali DL dikali TP sama dengan 2600 dikurang 2 dikali 16 sama dengan 1768. Baru berikutnya AGT sama dengan 2 dikali S1 dikali T. T
TP sama dengan 2 dikali 25 dikali 13 650. ANT sama dengan AGT dikurang 2 dikali 0,5 dikali DL dikali TP sama dengan 650 dikurang 2 dikali 0,5 dikali 16 dikali 13 sama dengan 429. FU kali ANET sama dengan 370 dikali 429 sama dengan 158730. Berikutnya 0,6 dikali FU kali ANV sama dengan 0,6 dikali 370 dikali 1768 sama dengan 392496. FU sama dengan FU kali AT ANT sama dengan 370 dikali 429 sama dengan 158730 lebih kurang dari 0,6 kali FU kali ANV sama dengan 392496. NN sama dengan 0,6 dikali FU kali ANV ditambah FY dikali AGT sama dengan 0,6 kali 370 dikali 1768 ditambah 240 dikali 650 sama dengan 548496. Adapun berikut gambarnya dari tampak depan, tampak samping. Ini merupakan DNA dari rangka atap kita. Ini dari tampak atas. Lalu ini potongan AA tampaknya dari depan. Dan ini potongan B-nya dari samping. Untuk detail pembautan, sini ada tampak dari atasnya. Ini potongan A dari samping dan ini tampak depannya. Ini merupakan batang yang terdapat pada rangka atap kita, yaitu ada tarik, tekan, dan ini gordingannya. Ini lendutan balok lentur dengan nilai 29,7 mm. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.